Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi yakni pada program tahsin yang diadakan oleh DPD Golkar Jawa Timur. Ya, insya Allah kita pada ada pertemuan hari ini kita akan memperdalam hukum mad far'i. Oke. Sampun. Oke. Mad far'i, ya. Kemarin pertemuan yang sebelumnya sudah saya bahas, sekarang sekilas saya jelaskan lagi. Mad far'i adalah mad yang terdapat hamzah atau sukun. Bu, jadi mad itu ada dua. Yang pertama kemarin mad asli, masih ingat ya? Yang kedua adalah mad far'i. Lah, mad asli kemarin ada mad apa aja? Lupa. Mad tobi'i. Nah, sama mad ba. Jadi mad far'i ini mad yang terjadi atau yang ada karena apa, Bu? Mad yang bertemu dengan hamzah atau sukun. Lah, mad far'i yang bertemu dengan hamzah atau yang terdapat hamzah itu ada tiga, yakni yang pertama mad mutasil, mad wajib mutasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad badal. Kemudian yang sukun, ya, yang disebabkan oleh sukun itu ada mad arid lis sukun dan juga mad asli. Jadi mad far'i ada yang disebabkan oleh hamzah, ada yang disebabkan oleh sukun, yakni mad mutasil, yang hamzah mad mutasil, mad munfasil, mad badal. Kemudian yang disebabkan oleh sukun ada mad arid dan juga mad asli. Ya. Yang pertama mad wajib mutasil, Bu. Kita sekilas nih membahas. Mad wajib mutasil adalah mad yang bertemu hamzah dalam satu kata. Jadi antara mad dengan hamzahnya itu tidak terpisah, Bu, satu kata. Ja'a, ya, su'u, waji'a dalam satu kata. Panjangnya berapa? Kita biasanya mengambil panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Ja'a bersama Ja'a, waji'a, su'u. Itu mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz munfasil adalah mad yang bertemu hamzah di lain kata. Kalau tadi dalam satu kata itu mad wajib, kalau di lain kata itu namanya mad jaiz munfasil. Kenapa kok di lain kata, Saudara? Contoh, inni akhafu. Ini itu satu kata, akhafu satu kata. Makanya antara ni dan a, ya, antara mad dengan hamzahnya itu beda kata, maka itulah yang namanya mad jaiz. Ku anfusakum, ya. Ku itu artinya jagalah, satu kata. Anfusakum, dirimu, satu kata. Nah, ketika ku anfusakum, ya, mad yang bertemu hamzah di lain kata, beda kata, maka itulah yang dinamakan mad jaiz munfasil karena dia beda kata. Panjangnya berapa? Panjangnya sama, 2,5 alif atau 5 harokat. Ya, 5 unzila. 5 satu kata, unzila artinya turun, ya, satu kata. Jadi di lain kata. Ngoten nggih? Nah, itu mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib dalam satu kata. Ya,
Kemudian ada lagi mat munfasil itu yakni adalah mat sila tawila. Mat sila tawila itu hak domir di antara huruf hidup dan setelahnya ada hamzah. Bu, kalau mat jaiz tadi itu yang ada layarnya, yang matnya itu selain hak. Tapi kalau hak maka dia masuknya ke mat sila tawila. Lahu akhun. Nah, itu adalah hak domir yang bertemu hamzah. Itu namanya apa, Bu? Masilah tawila. Indahu illa masilah tawila. Tetapi kalau haknya itu berubah jadi selain hak, contoh berubah dengan nun, berubah mim, berubah lam, hurufnya loh, Bu, beda, bukan hak. Itu namanya apa tadi? Mat jaiz munfasil. Tetapi kalau hak maka mat sila itu bedanya, paham ya? Kalau mat jaiz munfasil tadi semua huruf, tapi kalau mat sila khusus hak, paham? Paham ya? Panjangnya berapa? Sama, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Ya. Sekarang yang disebabkan oleh hamzah satu lagi, ada namanya mat badal. Mat badal itu adalah mat yang sebelumnya ada hamzah. Ya, Bu, kalau biasanya mat itu apa? Fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, duma diikuti wawu sukun. Tapi itu semua huruf, Bu. Bedanya kalau mat badal, ya, tempatnya harokat itu adalah hamzah. Contoh imanan, ya, tempatnya kasroh apa, Bu? Tempatnya kasroh, hurufnya kasroh, alif atau hamzah. Ya qura'una, tempatnya duma apa, Bu? Hamzah. Makanya itulah yang dinamakan mat badal. Makanya anak-anak biasanya itu lebih gampangnya menghafalkan apa? Mat badal ialah a i u yang dibaca panjang. Lebih gampangnya begitu. Karena apa? Kalau mat badal itu mat tabi'inya hamzah. Iya, memang mat tabi'i mat badal itu. Mat tabi'i tapi yang hamzah. Kalau mat tabi'i itu selain hamzah. Paham ya sampai sini? Jadi sebelum matnya itu hurufnya hamzah. Paham sampai sini ya? Bedanya kalau mat tabi'i tadi apa, Bu? Selain hamzah. Ya, jadi duma bertemu wawu sukun. Lah dumanya ini hurufnya selain hamzah. Kasroh bertemu ya sukun. Nah, kasrohnya itu hurufnya selain hamzah. Kemudian fathah diikuti alif. Nah, fathahnya ini tapi kalau a i u, kalau hamzah itu namanya mat badal. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke yang sukun. Bu, ini nggak akan saya bahas semua. Kalau saya bahas semua jangan dulu. Insya Allah Kamis depan kan masih saya lagi nih. Insya Allah bisa sih. Pasti pusing, Bu. Gak ada layarnya. Dan ini memang mat fal ini mat yang paling banyak cabangnya. Okay. Jadi ini saya bahas separuh dulu. Kemudian sukun yang pertama yakni mat alif lis sukun. Ya. Salah satu yang termasuk mat alif lis sukun yakni mat lin. Mat lin adalah huruf lin bertemu huruf mati karena wakof. Huruf lin adalah ya sukun dan wawu sukun. Nggih, makanya tambah angel dengan kalau. Nggih.
Ini kalau saya bahas semua, jenengan nanti bingung. Ya. Ini Bu, kalau jenengan selesai tajwidnya, selesai belajar, nanti langsung praktek ke Al-Quran. Biar apa? Jenengan biar langsung bisa menentukan, oh ini hukum ini. Bisa teori ini. Nah, makanya nanti langsung praktek teori di Al-Quran. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, lafaz Allah yang dibaca tarkib. Hirra, idgham syamsiyah. Atau bi'i, mirra, idgham syamsiyah. Khim, matarid disukun. Saya dulu gitu Bu. Jadi kayak ngaji kitab gitu loh, diperinci. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alha, bacaan apa Bu? Idhar Komariah. Hamdu, bacaan apa? Nun sukun ketemu dal. Idhar Syafawi. Lillahi, lafaz Allah yang dibaca tarkib. Rob, ya, rohnya tafkhim. Rabbil idhar Syafawi. Atau bi, lamin, mat arif, lismu. Iya, jadi kuncinya memang harus hafal teorinya. Jadi jenengan bisa meretel Quran. Jenengan ditanyain, ini apa bisa. Tuh. Ya, itu ada semuanya tuh. Itu nanti. Jadi nanti harus bisa seperti itu. Tentu gimana? Latihan. Insya Allah bisa. Dan kita lanjut ke mat alif disukun ya. Mat alif disukun dulu. Saya juga bingung ini kalau nggak bisa nampil layarnya ini. Jelaskannya juga. Mat alif disukun Bu. Yang sukun yang pertama mat alif disukun. Mat alif disukun adalah mat yang bertemu huruf mati karena waqaf. Panjangnya Bu, boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi harus konsisten. Gak boleh kalau habis cukup 2 panjangnya ngambil 4. Ngambil 4 setelah itu ngambil 6, gak boleh. Jadi harus tapi biasanya kita pakai 4 loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Paham ya? Nah, tapi kalau jenengan pakainya 2, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak apa-apa, tapi harus konsisten. Kalau memang pakai 2 dari awal baca sampai akhir harus 2. Kalau pakai 4 sampai akhir harus 4. Tapi kalau pakai 6, kayak saya biasanya kalau MPQ ya, itu kan pakainya biasanya 6 karena kan harus menunjukkan lagu-lagu variasi. Nah itu ujung-ujungnya juga semuanya dari awal sampai akhir harus 6. Paham ya? Jadi mat alif disukun itu matnya itu fleksibel. Jadi kan kalau nafasnya pendek gak kuat pakai 2. Nah gak boleh habis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Gak boleh. Ya, pakai 2. Ya udah pakai 2. Jadi nggak boleh mari loro kapan Bu, nggak boleh dicampur, harus konsisten. Boleh milih tapi harus konsisten. Ngerti ya? Paham ya? Jadi mat alif disukun itu adalah mat yang ketemu huruf mati karena waqaf. Contoh Bu, yasjudani itu kan sebenarnya huruf hidup, tapi karena waqaf maka
mati dan dibaca panjang. Yasjudan bersama. Yuqinuna karena mat alif disukun dibaca waqaf jadi yuqinun bersama. Qadirun karena mat alif disukun dibaca waqaf qadir bersama. Paham ya? Mat alif disukun ya. Nah, saya kasih materi satu lagi. Nanti materi selanjutnya Kamis depan. Sekarang matlin, Bu. Matlin ini sama dengan mat alif disukun. Jadi dia itu munculnya karena huruf hidup yang dibaca waqaf atau dibaca mati. Bedanya, Bu, kalau mat alif disukun itu tadi semua huruf, kalau matlin itu hurufnya wawu sama ya. Paham? Kalau tadi mat alif disukun ya itu apa? Iya. Tapak huruf linknya kalau matlin huruf linknya itu adalah ya sukun dan wawu sukun hanya dua. Paham ya? Jadi untuk membedakan ini mat alif disukun apa matlin ya, kita lihat huruf yang mati apa. Huruf yang mati wawu apa ya apa selain. Nah, kalau wawu ya matlin. Kalau ya sukun berarti matlin. Tapi selain wawu sukun dan ya sukun berarti mat alif disukun. Iya. Tak apa-apa. Saya lanjutkan satu materi. Besok kita jelaskan lagi Kamis depan. Kita jelaskan lagi dari awal sampai akhir, oke? Mudah-mudahan layarnya sudah ada besok. Jadi itu Bu ya, paham ya? Panjangnya berapa? Sama dengan mat alif. Boleh milih, boleh 2, boleh 4, boleh 6 asalkan konsisten. Contoh, Dha'iqatul maut. Bersama? Dha'iqatul maut. Huwa khair. Paham ya? Jadi mat alif apa, Bu? Mat yang ketemu huruf mati dibaca sukun. Tapi kalau matlin mat huruf mati karena waqaf hurufnya apa? Ya sukun sama wawu sukun. Selain ya sukun dan wawu sukun masuknya pada mat alif disukun. Paham ya? Alhamdulillah kita sudah belajar mat far'i yang disebabkan oleh hamzah dan juga disebabkan oleh sukun yang akan kita lanjutkan materinya pada Kamis depan. Insyaallah mudah-mudahan Kamis depan bisa ada layarnya, jadi jenengan bisa lebih jelas karena yang terakhir ini malah lebih repot. Lebih sulit, lebih angel. Tapi insyaallah bisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.